Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, dilancarkan rezeki kita, diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan kita dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Rafnida Gusmira, seorang ibu rumah tangga yang hidup sederhana tanpa memandang siapapun, karena di mata Allah semua kita ini sama ya teman-teman, tidak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita termasuk pilihan untuk masuk surganya Allah nantinya, amin. Di video kali ini ya teman-teman, saya akan membuat sarapan pagi ya, yaitu mie goreng. Saya di sini menggunakan bumbu yang saya beli di pasar ya teman-teman. Saya beli tadi 4.000. Isi bumbunya itu yaitu ada bawang merah, bawang putih, laos dan sedikit merica. Ini minyaknya sudah saya panaskan, kemudian saya masukkan bumbunya ya teman-teman. Ini bumbunya saya tumis hingga harum nantinya. Saya aduk supaya tidak gosong ya teman-teman. Setelah bumbunya sudah wangi ya teman-teman, saya masukkan daun bawang, kemudian saya tumis kembali hingga daun bawangnya layu. Kemudian saya masukkan sayuran ya teman-teman, sayur sawi yang biasa dipakai orang untuk membuat mie goreng basah ya teman-teman. Ini sayurnya sudah saya cuci ya, sudah saya cuci bersih. Kemudian baru saya potong-potong tadi ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan sedikit air ya teman-teman, biar nanti sayurannya itu cepat matangnya dan cepat layunya. Kemudian ini saya aduk kembali supaya bumbunya merata atau meresap ke sayurannya ya teman-teman. Ini sayur sawinya sudah masak atau sudah matang ya teman-teman. Kemudian ini akan saya beri garam dan penyedap seperti Royco, supaya nanti mie goreng kita ada rasa-rasanya ya teman-teman, karena masakan itu kalau tidak ada rasanya kurang enak ya teman-teman, atau tidak termakan nantinya. Kemudian saya memecahkan 2 butir telur ya teman-teman, kemudian saya kocok lepas. Setelah itu baru saya masukkan ke dalam wajan atau ke dalam bumbu mie goreng. Kemudian ini akan saya aduk sebentar, kemudian baru saya masukkan mie kuningnya ya teman-teman. Setelah mie kuningnya saya masukkan semuanya ya teman-teman. Ini sebelum saya masukkan tadi sudah saya potong-potong terlebih dahulu ya. Kemudian baru saya masukkan kecap atau saya tambahkan kecap ya teman-teman. Tadi sebenarnya saya kalau membuat mie goreng ini kecap dulu ya teman-teman, masukkan ke dalam bumbunya, baru terakhir nantinya mie kuningnya. Ini saya tadi lupa ya teman-teman, saya kira tadi sudah dikasih kecap, ternyata belum, makanya ini setelah mie baru kecap yang saya masukkan. Kemudian akan saya aduk mie-nya beserta bumbunya ya, supaya tercampur rata dan bumbunya meresap ke mie kuningnya, seperti yang teman-teman lihat di video saya ini.
Saya membuat mie goreng ini sebanyak 1 kilo ya teman-teman. Di tempat saya mie kuning ini 1 kilonya Rp7.000. Bagaimana di tempat teman-teman? Oh ya, dari tadi saya tidak ada menyapa teman-teman ya. Teman-teman hari ini buat sarapan apa ya? Jangan lupa nanti dicoret-coret di kolom komentar di channel saya ya teman-teman, dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa yang sopan. Ini mie gorengnya sudah masak atau sudah matang ya teman-teman. Kemudian ini saya cicipi rasanya apakah sudah pas menurut selera saya atau belum. Alhamdulillah ya teman-teman, ini rasanya sudah pas menurut selera saya ya. Kemudian ini saya aduk kembali biar tidak gosong di wajan atau tidak lengket mie-nya ya teman-teman. Kemudian ini api kompornya saya matikan dan siap untuk disajikan. Yang terakhir baru saya masukkan daun seledri yang sudah saya cuci dan sudah saya iris-iris ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di video saya ini. Kemudian saya aduk kembali biar tercampur rata. Dengan menambahkan daun seledri ini, mie goreng saya akan menjadi lebih wangi dan membuat selera semakin menggoda dan menjadi perut semakin lapar teman-teman. Setelah itu mie gorengnya akan saya salin ke wadahnya ya teman-teman, biar nanti bisa disajikan dan bisa sarapan bersama anak-anak nantinya ya. Karena suami saya sudah pergi bekerja pagi-pagi sekali ya teman-teman. Jadi saya dan anak-anak yang tinggal sarapan di rumah. Maaf ya teman-teman jika suara saya atau perkataan saya kurang jelas, karena saya lagi batuk ya teman-teman. Sudah 1 minggu ini batuk saya belum kunjung sembuh ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan saya memakan obat, batuk saya akan cepat sembuhnya ya. Ini mie gorengnya sudah saya salin semuanya ya teman-teman, 1 wajan penuh tuh teman-teman. Karena di sini ada anak saya yang dari Padang berkunjung atau berlibur ke rumah saya ya teman-teman. Anak adik saya ya teman-teman yang tinggal di kota Padang. Siapa di sini teman-teman online yang tinggal di kota Padang, boleh di komen nanti di kolom komentar. Siapa tahu bertetanggaan dengan adik saya yang tinggal di Padang. Ini mie gorengnya sudah siap kita sajikan. Kemudian ya teman-teman, untuk menemani mie gorengnya, saya akan membuat telur dadar ya teman-teman. Ini telur dadarnya saya pecahkan 3 butir telur dan saya kasih garam. Kemudian ini minyaknya sudah saya panaskan ya teman-teman. Karena minyaknya sudah panas, kemudian saya memasukkan kocokan telur yang saya kocok lepas saja ya teman-teman, hanya sekali masuk saja. Kemudian kita tunggu hingga telurnya matang. Ini telurnya sudah matang ya teman-teman. Kemudian ini saya angkat, saya letakkan di piring dan siap disajikan. Ayo teman-teman, kita sarapan lagi. Ini mie gorengnya atau sarapan paginya sudah diletakkan sama anak saya ke depan ya teman-teman. Ini kami kalau makan bersama duduknya di ruang tamu ya teman-teman, karena tidak ada khususnya meja makan di dapur. Karena dapur saya sangat sederhana sekali ya teman-teman. Jadi kalau untuk makan bersama kami harus pindah ke depan untuk makan. Ini ya teman-teman, anak saya sudah mengambil mie gorengnya sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Ini anak saya yang dari Padang ya teman-teman, ada 2 orang.
yang satu lagi yang paling kecil yang rambutnya lepas itu adalah anak adik saya yang lagi sakit ya teman-teman. Dia tidak berselera untuk makan. Kami sarapan ini ya teman-teman sambil melihat hiburan di televisi. Ini hiburannya yaitu film kartun ya teman-teman. Filmnya Nobita. Jadi kami sangat menikmati makanan dan hiburan yang ada di televisi. Setelah kami sarapan bersama ya teman-teman, ini adalah cucian piring yang saya pakai untuk memasak tadi ya. Ini lanjut saya bersihkan karena kalau ditunda-tunda nanti mager lagi ya teman-teman. Jadi saya lanjut untuk cuci piring. Setelah saya cuci piring ya teman-teman, kemudian ini saya membersihkan wastafel cucian piring ya, biar nantinya tidak berlumut atau kotor ya teman-teman. Karena jika tempat pencucian piring kita kotor, tidak enak dilihat dan kita tidak semangat juga untuk mencuci piring di sana karena kotor atau jorok ya teman-teman. Ini wastafelnya sudah siap saya bersihkan ya teman-teman. Ini di daerah saya sewaktu saya mendubbing ini hari hujan lebat ya teman-teman. Mana tahu ada terdengar sama teman derasnya air hujan karena di tempat saya lagi hujan ya teman-teman. Karena mungkin betul juga dibilang orang tua dulu-dulu ya teman-teman, waktu masih kecil, kalau sudah di bulan Desember harus sedia ember katanya ya. Tetapi memang itu kenyataan karena di bulan Desember adalah waktunya turun hujan. Percaya tidak percayanya ya teman-teman, sampai saat ini yang dibilang oleh orang tua kita dulu memang kenyataan. Di bulan Desember ini adalah bulannya musim hujan. Ini tadi saya membeli minyak goreng refill ya teman-teman, yang mereknya Sanko. Ini saya masukkan ke dalam tempatnya atau ke dalam wadah minyak ya, bekas dari minyaknya Bimoli. Jadi wadahnya bisa saya pergunakan untuk refill minyak goreng berikutnya. Minyak goreng merek Sanko ini di tempat saya harganya 38.000 ya teman-teman. 2 liter beratnya ya. Ini saya masukkan semuanya, cukup ya teman-teman, karena botol atau wadah minyak goreng bekas Bimoli ini memang isinya 2 liter. Minyaknya sudah selesai saya masukkan ya teman-teman. Kemudian wadahnya akan saya lap atau saya bersihkan karena ada tumpahan minyak sedikit ya. Kemudian ini saya tutup. Dan ini teman-teman, ayam saya tadinya ke pasar ya teman-teman, tetapi saya tidak buat video
karena baterai HP saya tadi lowbat. Ini saya membeli ayam 2 potong ya. Ini sudah saya bersihkan ayamnya dan saya beri bumbu racik ayam goreng ya teman-teman. Kemudian saya bagi 2 karena dia itu 2 wadah ya teman-teman, 1 potong 1 potong. Bumbunya saya bagi 2 dan saya beri sebungkus Royco juga, tentunya saya bagi 2. Ini akan saya pergunakan nantinya membuat ayam Kentucky ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin ikutan membuat ayam Kentucky seperti saya, teman-teman boleh melihat video saya sebelum-sebelumnya ya. Itu sudah ada resepnya di sana. Kemudian ini akan saya tambahkan sedikit garam halus ya teman-teman. Kemudian ini saya remas-remas atau saya aduk supaya bumbunya meresap ke dalam daging ayam. Ini nantinya setelah saya marinasi, ini akan saya masukkan ke dalam freezer ya teman-teman, karena ayam ini saya pergunakan besok harinya ya, tidak hari ini. Hari ini cuma saya marinasi saja ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, belepotan saya ngomongnya karena baru belajar ya teman-teman cara mendubbing ini seperti apa ya teman-teman, harap maklum saja. Sampai di sini dulu ya teman-teman perjumpaan kita di kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa terhibur melihat video saya ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi dari video saya yang terbaru nantinya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat video saya tanpa di skip. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video berikutnya. Dadah.